Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Studio bersama saya Nata Arman dan Priska Papilaya. Pemirsa, diduga pengemudi tertidur saat sebuah minibus menabrak truk yang sedang berhenti di ruas tol Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya 5 orang meninggal dunia, 4 lain terluka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan maut yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 4 lainnya terluka terjadi di ruas tol Pandaan Malang kilometer 71B, tepatnya di wilayah Desa Capang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu malam. Kecelakaan berawal dari minibus yang melaju dari arah Malang menuju Surabaya, tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas jalan tol. Kemudian mobil terpental ke arah bahu jalan dan menghantam keras bagian belakang truk yang sedang berhenti. Benturan keras menyebabkan bagian depan mobil ringsek parah hingga kabin penumpang hancur. Menurut keterangan polisi, diduga pengemudi minibus mengalami kelelahan dan tertidur sesaat sehingga kehilangan kendali atas kendaraan. Seluruh korban tewas maupun terluka saat ini sudah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit, di antaranya Rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan, RSUD Bangil di Kabupaten Pasuruan, dan RS Bayangkara Porong, Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Untuk kejadian, kendaraan diduga menabrak pembatas jalan atau barrier yang ada di sebelah kiri, itu dari arah Surabaya dari arah Malang menuju Surabaya. Lalu setelah menabrak itu terdapat tabrakan antara kendaraan CRV dengan belakang. Untuk korban sampai saat ini ada 5 yang meninggal dunia dan 4 yang masih dirawat di rumah sakit luka-luka. Hingga kini, petugas masih melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi, serta mengamankan sejumlah barang bukti untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Bribda Jessica Renden dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Uki Cawang, Jakarta Timur. Ya, selamat pagi Bribda Jessica Renden. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor pagi ini? Baik, terima kasih Nata dan juga Priska, serta selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Jatinegara, baik yang akan menuju ke arah Pancoran maupun menuju ke arah Cililitan serta Halim. Saat ini adanya antrian traffic light, namun tidak begitu panjang. Selepasnya juga dapat berlangsung dengan normal dan cenderung kondusif lancar. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Pancoran menuju ke arah Jatinegara, Cililitan, Halim juga dalam kondisi kondusif lancar. Perlambatan percepatan pada kawasan ini sesekali terjadi menjelang antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal. Kondisi laju kendaraan masih terus bergerak normal. Pengendara perlu sedikit bersabar karena kecepatan kendaraan terkadang menurun seiring meningkatnya volume arus lalu lintas pada jam berangkat kerja pagi hari ini dan karena adanya traffic light. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Cililitan menuju ke arah Pancoran, Jatinegara dan juga ke arah Halim juga terlihat pagi hari ini adanya perlambatan kurang lebih sepanjang meter di belakang garis stop pada saat traffic light yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan pemirsa, kami informasikan di sini juga banyak terdapat kendaraan besar. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk dapat mengkondisikan jarak aman kendaraan Anda terhadap kendaraan lainnya. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Halim menuju ke arah Cililitan relatif lancar. Arus lalu lintas masih dapat bergerak dengan cukup baik tanpa adanya hambatan yang berarti. Pada kawasan ini kepadatan sesekali terjadi sesaat di sekitar simpang dan titik aktivitas warga seperti halte dan area penyeberangan, namun tidak sampai menimbulkan antrian yang begitu panjang. Kendaraan tetap dapat melaju dengan kecepatan normal meskipun terkadang melambat menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pemirsa, kami juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan yang melintas di kawasan ini untuk tetap mengutamakan keselamatan, patuhi rambu lalu lintas dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta kurangi kecepatan saat melintasi titik-titik keramaian aktivitas masyarakat. Selain itu, pengendara diharapkan tetap waspada terhadap pejalan kaki dan kendaraan yang keluar masuk di sekitar halte maupun persimpangan. Utamakan keselamatan
tetap fokus saat berkendara dan ingat bahwa tujuan bukan hanya sampai lebih cepat tetapi sampai dengan selamat. Dan perlu kami informasikan juga berdasarkan data RSFS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 244 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 42 luka berat dan 321 luka ringan. Dari 244 kasus laka lantas tersebut, 73% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami himbau kepada setiap pengendara, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan kelancaran arus lalu lintas. Untuk kondisi arus selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.tmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio. Ya, terima kasih Bribda Jessica Renden atas laporan Anda dari kawasan UKI Cawang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan proyek strategis nasional atau LNG Abadi Masela. Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo meresmikan groundbreaking LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku melalui telekonferensi dari Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden berharap proyek ini mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Persatuan semua unsur, semua elemen. Dengan demikian, proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa kita tunggu. 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah, hari ini kita mulai pembangunan. Dan saya selalu menegaskan bahwa kemerdekaan suatu bangsa tujuannya adalah yang pertama tentunya bangsa itu ingin menjamin kelangsungan hidupnya. Energi kita sangat banyak, hanya ada 2-3 tahun masa transisi, dan kebetulan di tengah dunia yang penuh bahaya sekarang, Indonesia cukup punya ketahanan, kita sudah antisipasi, kita punya langkah-langkah yang untuk bisa membawa Indonesia dalam keadaan yang baik. Hari Kamis, 16 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pemirsa, proyek kilang gas darat atau onshore LNG Abadi Masela menjadi tonggak baru bagi energi proyek energi nasional yang telah dikembangkan selama hampir 3 dekade sejak tahun 1998. Proyek strategis nasional sektor energi ini menelan investasi sebesar 20,9 miliar dolar Amerika atau sekitar 355 triliun rupiah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan proyek strategis nasional LNG Abadi Masela yang berlokasi di Kepulauan Tanimbar, Maluku ini diperkirakan menelan investasi sebesar 355 triliun rupiah. Kilang lapangan Abadi Masela ini juga diperkirakan memiliki cadangan gas sebesar 6,97 triliun kaki kubik atau TCF. Setelah beroperasi, proyek ini ditargetkan memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, menyalurkan 150 juta standar kaki kubik gas per hari untuk kebutuhan domestik melalui pipa serta menghasilkan 35.000 barel kondensat per hari. Bahlil menegaskan pembangunan proyek strategis nasional ini akan meningkatkan produksi energi nasional sekaligus mempercepat hilirisasi sumber daya alam serta pemerataan pembangunan hingga Indonesia Timur. Proyek Abadi Masela diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi dan fiskal yang signifikan. Antara lain, meningkatkan penerimaan negara dengan proyeksi pendapatan langsung sekitar 37,8 miliar US dollar serta kontribusi pajak tidak langsung sekitar 6,43 miliar selama masa konstruksi dan operasi. Menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja langsung. Kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu. Pada masa konstruksi, ini masa konstruksi. Dan sekitar 800 sampai dengan 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Di mana kami telah bersepakat dengan Pak Weda tadi, bahwa kita akan memprioritaskan masyarakat yang ada di wilayah Tier 1 dulu. LNG Abadi Blok Masela saat ini dioperatori Inpex Masela Ltd dengan kepemilikan 65% hak partisipasi atau participating interest. Sementara PT Pertamina Hulu Energi Masela menguasai 20% participating interest. Dan Petronas memiliki 15% participating interest. Proyek LNG Abadi Masela ini sebagai proyek strategis nasional pada tahun 2017. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, sedang ramai dikomentari netizen terkait dengan adanya kabar pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dengan anggaran mencapai 1,8 triliun rupiah. Polemik dugaan pengadaan 1,8 juta unit kipas angin untuk koperasi Desa Merah Putih dengan nilai mencapai 1,8 triliun rupiah memantik perhatian dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI bersama dengan Kementerian Koperasi. Dalam penjelasannya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut kipas yang dimaksud bukan kipas rumah tangga, melainkan kipas Imatsu dengan harga 11 juta rupiah. Jawaban ini menjawab pertanyaan anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam terkait kipas angin seperti apa yang harganya sangat mahal. Karena laporan ini membuat heboh masyarakat. Sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta, Mbak. Yang nilainya 1,8 triliun, Mbak. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga mencari informasi ke pihak-pihak terkait juga tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran 1,8 triliun itu betul tidak, Pak? Nah, maka pertanyaannya, kalau memang pengadaan ini betul, Pak Menteri, itu kipas anginnya mereknya apa? Spesifikasinya apa? Dan kemudian dibelinya di mana, Pak Menteri? Saya nggak tahu, ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak, tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11 juta. Ya, mungkin kita perlu minta reviewer kipas angin ya untuk mereview merek betul. apa yang bagus, harganya berapa, begitu ya. Terus Sebenarnya modelnya yang termutakhir gitu ya. Sebenarnya mau gimana pun tetap aja fungsinya adalah kipas. Ya kan? Kenapa enggak? Enggak, mungkin kalau kipas yang agak mahal itu rusaknya dalam 50 tahun. Setengah abad lah ya? Oh, masuk akal juga kalau setengah abad. Iya, awet gitu ya. Atau mungkin bahannya dari titanium. ada janji gitu lah. Oke, kita ke informasi lainnya, pemirsa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi penyalur bantuan pemerintah sekaligus menyerap hasil pertanian masyarakat melalui skema off-taker. Program ini ditargetkan dapat memperkuat ekonomi desa dengan puluhan ribu koperasi yang segera beroperasi di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah sekaligus penyerap hasil pertanian masyarakat desa. Selain menjadi sarana penyaluran bantuan pemerintah, Menko Pangan menjelaskan bahwa KDMP juga berperan sebagai off-taker atau menyerap hasil produksi pertanian masyarakat. Menurutnya, peran tersebut menjadi penting terutama ketika harga komoditas pertanian berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Zulhas juga menegaskan Koperasi Desa Merah Putih bukan toko retail modern atau supermarket. Satu, apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Koperasi itu nanti dia akan menjadi off-taker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Pemerintah tengah mempercepat realisasi program Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan penyalur bantuan atau barang subsidi. Sebanyak 83.000 badan hukum telah rampung dengan target belasan hingga puluhan ribu unit bersiap beroperasi di seluruh Indonesia. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membuka sayembara berhadiah umroh gratis sekeluarga. Hadiah diberikan kepada siapapun yang bisa membuktikan bahwa Komisaris PT PP Aisyah Zakia adalah keponakannya. Minat pergi umroh? Minat banget sih, keluarga lagi. Tapi ya gitu. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menantang siapapun yang bisa membuktikan isu nepotisme yang kini ramai dituduhkan kepadanya. Dodi membuka sayembara berhadiah umroh gratis jika mampu membuktikan bahwa Komisaris PT PP Aisyah Zakia adalah keponakannya. Dodi menegaskan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Aisyah. Bagaimana Pak? Tanya apa? Mutasi. Iya Pak, ini benar Pak, ini karena terkait dengan bocornya surat Bapak. Nggak ada. Kalau mutasi itu benar Pak? Mutasi kan biasa aja. Pegawai gue 38.600 bisa nggak boleh mutasi ya. Tapi berarti bukan karena isu yang surat bocor. Pak, yang komisaris jadi ponakan apa Pak? Komisaris jadi ponakan Bapak. Bukan sayembara, kalau lu bisa buktikan gue kasih lu umroh. Keluarga lu semua. Itu betul ponakan apa Pak? Bukan sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan. Berarti bukan ponakan Pak? Ya, lu pikir sendiri dah. Menteri PU Dodi Hanggodo belakangan menjadi sorotan publik. Selain rumor keponakan dan mutasi di kementerian, beredar pula soal gambar surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anaknya. Dodi mengaku batal mengunjungi Amerika Serikat dan lebih memilih meninjau jembatan Enang-Enang di Bener Meriah, Aceh. Pihak Kementerian PU pun memastikan surat yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Saat ini Kemenpu masih mencari pihak yang membocorkan berkas perjalanan dinas yang beredar di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri PU Dodi Hanggodo belakangan menjadi sorotan publik. Ya, selain rumor keponakan dan mutasi di kementeriannya, juga beredar soal gambar surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anaknya. Setelah ramai jadi perbincangan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara. Dodi pastikan dirinya batal mengunjungi New York, Amerika Serikat. Dodi juga menyebut dirinya lebih memilih meninjau jembatan Enang-Enang di Bener Meriah. Lebih penting kesini gue. Lebih penting ke Enang-Enang.
Iya. Kalau ke Amerika batal, karena saya lebih pentingkan ke Nang dari pemerintah agama. Itu udah berapa kali ke Amerika. Sebelumnya, gambar surat dinas Kemenpu ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak menteri menjadi perhatian publik. Publik menilai keikutsertaan istri dan anak menteri dalam kunjungan dinas menggunakan APBN. Namun, Kementerian PU memastikan surat yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Selain itu, biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Saat ini Kemenpu masih mencari pihak yang membocorkan berkas perjalanan dinas yang beredar di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo diduga tidak sengaja tidak menyambut uluran tangan bawahannya saat kunjungan kerja. Inilah video viral Menteri PU Dodi Hanggodo yang tidak sengaja tidak menyambut uluran tangan seorang bawahannya saat kunjungan kerja. Dalam cuplikan video, Menteri PU baru saja turun dari jet pribadi dan tak sengaja mengabaikan tangan yang menyambutnya. Hal ini memicu perbincangan di media sosial. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa hari ini kembali menjalani sidang kasus ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, agenda persidangan yang telah dilangsungkan kemarin adalah eksepsi atau tanggapan oleh jaksa penuntut umum. Pembacaan eksepsi ini merupakan tanggapan nota keberatan dari Dr. Tifa yang dibacakan pada persidangan sebelumnya. Dr. Tifa mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU. Ia menilai objek dakwaan terhadap dirinya dan Roy Suryo keliru. Terkait hal ini, jaksa meminta agar majelis hakim menolak seluruh pembelaan Dr. Tifa. Teman-teman semuanya, saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005 ketika menjadi wali kota 2 kali, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 kali. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM, ya. Dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke Balai Kota Loji Gandrung Solo, ya. Termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun. Tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi ya saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu ya di luar dari perkara yang kemudian dia laporkan, beliau tidak pernah ya sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang. Ya, sebanyak 15 teman masa kuliah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan dihadirkan menjadi saksi di persidangan kasus ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa. Hal ini diungkap Ketua Umum Peradi Bersatu Ade Darmawan saat menyambangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di kawasan Sumber Solo, Jawa Tengah, Rabu siang. Ade mengatakan saksi-saksi yang akan dihadirkan adalah
rekan satu angkatan, satu fakultas, bahkan teman satu kelas Jokowi saat kuliah di UGM. Ade menambahkan pada para saksi yang akan hadir bukan merupakan perintah Jokowi, melainkan inisiatif dari teman-temannya sendiri. Teman-teman Bapak kompak untuk memberikan keterangan yang lebih kompak. Dan tentunya apa yang diberikan keterangan dari penyidik sampai pengadilan, itulah yang akan kita sampaikan. Bahwa hal ini kan kita lihat betul-betul terjadi storyteller yang ditata rapi. Seolah-olah Pak Jokowi adalah seorang yang tidak berkuliah lah, jasa palsu lah. Kita tepis. Pemirsa, sidang pra-peradilan Roy Suryo dihadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Ya, langkah ini diambil Roy Suryo untuk menyanggah penetapan statusnya sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo memasuki agenda pembuktian Selasa siang. Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah ini diambil Roy Suryo dan kuasa hukumnya untuk menyanggah penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Roy Suryo dan kuasa hukum menilai penyidik Polda Metro Jaya tidak memiliki 2 alat bukti untuk menjerat Roy dengan pasal tersebut. Itu adalah upaya kami, upaya kuasa hukum untuk menghadirkan saksi-saksi yang fair. Jadi tidak hanya ada saksi yang seperti sekarang sudah sering ketemu. Saya sudah lama nggak ketemu Krisnamurti. Keterlibatannya dengan ijazah palsu itu apa? Nah, enggak, karena dia itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Sementara saksi ahli dihadirkan untuk membedah konstruksi perkara dari sudut pandang ahli. Jadi kalau perbuatan Mas Roy ini adalah dikatakan mencuri, ya, tapi jangan dia harus ada bukti-bukti itu yang mencuri. Jangan dia buktinya cuma mencemarkan nama baik, ya kan? Atau dikenakan pasal pembunuhan, bukti-buktinya tidak ada yang melihat dia membunuh. Tidak ada bukti-bukti, misalnya pisau, parang dan sebagainya, itu yang saya jelaskan. Sidang pra-peradilan ini fokus Roy Suryo dan kuasa hukum untuk menguji apakah unsur dalam pasal 32 Undang-Undang ITE terpenuhi. Pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang perintahkan penghentian pengumpulan data dan keterangan terkait dengan pelaksanaan program MBG. Meski demikian, Kapus Penkum menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Kejaksaan Agung menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait program makan bergizi gratis yang bermasalah. Melalui Direktur Penyidikan pada Jampitsus menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan berkaitan dengan program MBG di wilayah hukum masing-masing. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyampaikan bahwa surat tersebut diterbitkan setelah batas waktu pengumpulan data yang sebelumnya diberikan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi selesai. Anang menyebut tujuan... Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto minta evaluasi menyeluruh program makan bergizi gratis. Prabowo dengan tegas menekankan setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, serta para Direktur Utama BUMN strategis di Istana Merdeka. Ratas ini secara khusus membahas salah satunya langkah penguatan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dalam rapat ini, Presiden Prabowo juga menegaskan penertiban praktik penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG nakal. Di akhir rapat, Prabowo dengan tegas menekankan setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan telah meminta waktu 1 bulan untuk menyelesaikan masalah MBG. Nomor 2 tadi mengenai MBG,
akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya. 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Zulhas mengungkapkan pemerintah telah memetakan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program MBG. Di antaranya penyalahgunaan program, penetapan titik penerima manfaat, hingga ketersediaan satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk mendukung pelaksanaan penyaluran MBG di sejumlah daerah. Pembenahan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah memperkuat tata kelola program MBG sehingga pelaksanaannya semakin efektif, transparan, dan mampu menjangkau seluruh penerima manfaat sesuai tujuan program. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya pemirsa, terkait dengan harga-harga pangan usai makan bergizi gratis kembali beroperasi, ada sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan. Ya, bahan pokok apa saja dan berapa persen kenaikannya? Ada rekan Hadisti Arifa dan juru kamera Sutrisno yang saat ini berada di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selamat pagi Hadisti, bagaimana pantauan harga sembako di sana? Ya, selamat pagi Priska Nata dan juga pemirsa. Semenjak implementasi program makan bergizi gratis atau MBG kembali dijalankan seiring masuknya sekolah, sejumlah bahan pangan atau komoditas di pasar tradisional ini merangkak naik. Nah, bahan utama seperti telur ayam ini merangkak naik mencapai 27 hingga 28 ribu rupiah per kilogramnya dari harga sebelumnya hanya berkisar di 23 ribu rupiah per kilogramnya. Kemudian selain itu bahan utama lainnya yang juga mengalami kenaikan ini adalah daging ayam, yang mana daging ayam ini naik secara signifikan mencapai Rp50.000 per kilogramnya dari harga sebelumnya di kisaran Rp40.000 per kilogramnya. Nah, kenaikan ini sudah terjadi selama 1 pekan lamanya. Ini juga seiring dimulainya masa masuk sekolah, yang mana juga mulai kembali berjalannya program makan bergizi gratis, sehingga kenaikan ini dipicu oleh tingginya permintaan dari dapur-dapur umum yang bermitra dengan BGN atau Badan Gizi Nasional dalam menjalankan program MBG. Nah, kemudian juga sayur mayur ini juga menjadi salah satu bahan pangan yang mengalami kenaikan. Salah satu yang melambung tinggi adalah timun. Harga timun di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini mencapai Rp20.000 per kilogramnya dari sebelumnya hanya berkisar di Rp8.000 per kilogramnya. Tentu ini menjadi keluhan bagi pembeli maupun juga pedagang lantaran mereka harus memutar otak untuk dapat menyesuaikan modal dan juga harga jual. Kemudian kalau untuk harga pangan lainnya ini cenderung normal dan juga stabil, seperti cabai merah keriting yang hari ini dibanderol seharga Rp40.000 per kilogramnya, kemudian tomat di harga Rp14.000, kentang di Rp18.000, sementara untuk bawang merah Rp40.000 dan bawang putih di Rp45.000. Pedagang maupun juga konsumen di Pasar Kebayoran Jakarta Selatan ini tentunya berharap adanya langkah yang konkret dari pemerintah agar dapat menstabilkan harga sehingga tidak menyulitkan pembeli maupun juga pedagang. Demikian, Priska Nata. Ya, baik, terima kasih Hadisti dan juru kamera Sutrisno melaporkan langsung dari Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali meluncurkan serangan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Informasinya usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Today.